Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Agustin, jurusan Kesehatan Gizi, NIM 2313211299 di kampus Institut Muhammadiyah Tulungagung. Baik, dari video ini saya akan menampilkan video dari Food Recall 24 jam untuk memenuhi mata kuliah penilaian konsumsi pangan. Baik Mbak, di sini saya akan mewawancarai Mbak. Mbak sebagai responden saya, apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih ya Mbak. Di sini saya akan mewawancarai Mbak tentang Food Recall 24 jam. Apa sih Food Recall 24 jam itu? Jadi Food Recall 24 jam itu apa saja yang Mbak konsumsi selama 24 jam terakhir gitu ya Mbak. Jadi selama 24 jam terakhir Mbak mengkonsumsi apa aja? Apakah sudah mencukupi asupan gizi? Apakah sudah mencukupi angka kebutuhan gizinya gitu ya Mbak. Jadi untuk kedepannya Mbak bisa lebih berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan atau minuman gitu ya Mbak. Baik, kita mulai ya Mbak. Mbak selama 24 jam terakhir Mbak mengkonsumsi apa aja ya? Biasanya Mbak sarapan pukul berapa ya Mbak? Kalau saya sih sarapan biasanya jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Biasanya sarapan pakai apa ya Mbak maamnya? Biasanya sih kalau saya sarapannya pakai 2 potong roti. 2 potong roti. Cara pengolahannya Mbak? Biasanya sih dipanggang aja. Oh, dipanggang. Untuk mereknya roti itu apa Mbak? Biasanya kalau saya pakai merek yang Sari Roti itu. Sari Roti. Jadi Mbak itu sarapannya itu jam 7 pakai roti ya Mbak. Biasanya dicampur apa Mbak? Biasanya sih dicampur selai aja. Oh, dicampur selai. Untuk biasanya sarapan pakai roti itu setiap hari atau gimana Mbak? Kalau sarapan pakai roti itu sih setiap hari. Setiap hari ya Mbak. Jadi untuk sarapannya Mbak itu pakai 2 potong roti. Cara pengolahannya itu dipanggang ya Mbak. Dan mereknya itu biasanya Sari Roti ya Mbak. Biasanya mengkonsumsi setiap hari. Mbak juga bisa menambahkan sering menambahkan anu ya Mbak. Selai stroberi ya Mbak. Ya, biasanya pakai selai. Untuk selingannya pukul berapa ya Mbak? Kalau buat selingannya itu biasanya saya pukul 10. Pukul 10. Biasanya makan apa ya Mbak? Biasanya sih makan 1 buah pisang. 1 buah pisang. Biasanya Mbak mengkonsumsi itu setiap hari atau 3 sampai 4 minggu? Jarang-jarang gitu Mbak, gimana? Kalau itu sih biasanya 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Baik, untuk makan siangnya pukul jam berapa ya Mbak? Kalau untuk makan siang saya biasanya jam 12.30. Jam setengah 1 ya Mbak. Untuk makannya? Kalau untuk makannya sih 1 porsi nasi ditambah ayam goreng. 1 porsi nasi itu biasanya nasinya itu berapa centong, maksudnya centong pakai centong yang plastik atau centong yang kayu ya Mbak? Biasanya sih di rumah pakai yang plastik. Pakai yang plastik berarti antara 1 sampai 2 centong ya Mbak? Ya. Biasanya ayam gorengnya itu jarang di ya Mbak, panggang jarang? Jarang kalau dipanggang, lebih seringnya sih digoreng aja. Digoreng ya Mbak. Untuk cara konsumsinya Mbak? Biasanya sih setiap hari kalau pakai ayam goreng. Tadi makan siangnya itu 1 porsi nasi ya Mbak dan ayam goreng. Untuk mengkonsumsinya itu berarti setiap hari ya Mbak. Biasanya untuk habis makan siang itu biasanya selingannya apa ya Mbak? Kalau untuk selingan sorenya saya biasanya pukul 4 makan pakai, nggak makan sih, cuman minum aja 1 gelas.
teh manis. Berarti nggak makan ya Mbak, cuman minum es teh doang ya Mbak. Biasanya itu es tehnya berapa gelas Mbak? 1 gelas sih. Berarti 1 gelas ya. Untuk mereknya apa Mbak? Biasanya sih pakai yang teh sosro. Berarti cuma 1 botol ya. Ya. Yes, untuk yang terakhir ya Mbak selama 24 jam terakhir itu untuk makan siang, makan malamnya itu Mbak jam berapa? Kalau saya biasanya makan malamnya sih pukul 19.30. Malamnya pakai apa ya Mbak? Makannya biasanya pakai 1 porsi nasi ditambah ikan. Untuk cara pengolahannya Mbak? Biasanya kalau ikannya itu dibakar. Mau dibakar. Berarti itu cara pengolahannya ayam dibakar itu juga jarang-jarang ya Mbak? Ya. Jarang. Jadi untuk nasinya juga sama Mbak, antara 1 sampai 2 porsi ya. Baik Mbak, dari yang Mbak kasih itu untuk sarapannya itu 2 potong roti, juga dikasih selai ya Mbak. Cara pengolahannya dipanggang dan mengkonsumsinya setiap hari. Untuk selingannya itu 1 buah pisang. Untuk mengkonsumsinya jadi itu jarang-jarang ya Mbak. Untuk makan siangnya itu jam setengah 1, 1 porsi nasi ditambah ayam goreng. Untuk mengkonsumsinya setiap hari. Untuk selingannya itu selingan siangnya Mbak maemnya itu pukul 4. Jadi 1 gelas teh manis aja ya Mbak, bukan makan ya. Dan maemnya malam itu Mbak pukul 7:30. Jadi 1 porsi nasi ditambah ikan bakar gitu ya Mbak. Dan tumis apa Mbak nggak pernah menambahkan sayur-sayur ditumis gitu? Kalau buat sayur sih biasanya dipakai makan malam aja. Pakai tumis kayak tumis kangkung, tumis capcay, kayak sayur-sayur gitu. Ya, berarti makan malamnya itu antara ikan bakar sama tumis-tumis sayuran ya Mbak. Ya. Baik, dari yang Mbak tadi sebutkan untuk beberapa wawancara ini, saya sedikit ada saran ya Mbak. Dari yang pertama sarapan sampai ke makan malam ya Mbak. Mbak masih belum mencukupi terutama untuk energi, lemak, dan karbohidrat. Jadi saran saya untuk menambahkan biasanya untuk karbohidrat itu untuk menambahkan selingannya itu buah tinggi kalori seperti buah alpukat sama yang tinggi kalorinya seperti mangga gitu ya Mbak. Dan untuk sumber energinya Mbak masih kurang untuk sayuran kacang-kacangan gitu ya Mbak. Dan untuk Mbak jarang juga untuk minum susu full cream gitu ya Mbak. Dan untuk Mbak harus memperbanyak varian buah-buahan dan juga sayur-sayuran seperti yang tadi Mbak sebutkan juga yang sayuran hijau-hijau seperti kangkung juga dan brokoli dan lain sebagainya gitu ya Mbak. Dan untuk frekuensi porsi makannya bisa ditambahin lagi Mbak gitu ya. Misalnya untuk minuman yogurt atau dan lain sebagainya. Dan untuk asupan lemak sehatnya Mbak masih belum mencukupi. Jadi Mbak bisa menambahkan makanan yang berlemak seperti sarden dan untuk memasak bisa memakai minyak zaitun ya Mbak. Baik, di sini Mbak jadi kedepannya untuk lebih berhati-hati untuk memakan dan minum ya Mbak untuk selanjutnya. Baik Mbak, terima kasih ya atas wawancara ini.